Ya, kami di sini di Masjid As-Salam tuh sepakat waktu itu Ustaz tafsir aja gitu. Ya udah Oh, salam diikutin di sama Ustadznya awalnya ya kalau nggak tafsir. salah ya. Kita Setelah udah itu, disiapkan. Hmm, setelah kalau kami itu juga isi. hadis gitu aja Bu. Bu. Jadi Hmm, kalau Kakak tanya sih susah makin ke sini makin susah. Sudah tua terakhir, lupa. terakhir jus berapa Ibu belajarnya? Dulu kita sudah di As-Salam itu sudah juz 6. Oh iya, sudah sampai ke Nahu Sorof itu Nahu ya, udah ya. Iya, udah susah Bu. Udah Mm-mm. nggak kadang ada yang ini ingat itu lupa. Udah. Sama juga, saya juga suka begitu. Ya Allah, iya Bu. Udah kena sorop tuh susah banget. Iya, padahal itu alat bantu untuk terjemah ya. Hmm. Saya nyari Bu Istiqomah Karim kok nggak kelihatan di sini. Puisi koma belum muncul ya? Belum Mm-mm. ada kayaknya. Hmm, Beliau biasanya suka sibuk juga tuh. iya. Tadinya kan saya tuh pengen datang sekali-sekali ke itu ya rumah Kak Kata itu seperti Hmm, apa gitu. ya. Kata Bu Isti hujan Bu Neng katanya. Iya Bu, Kali. Eh, memang enak sih tatap muka ya. Iya. Ya, Mm-mm. beliau-beliau juga senangnya sih sebetulnya tatap muka para Iya. ustadznya. Mm-mm. Jadi ada apa interaksi gitu, enak. Betul. Mm-mm. Keberkahannya juga beda dengan Karena ada usaha jalan gitu ya. iya betul. Nilainya beda katanya. Hmm. Tadi emang Ayo tuh Bu kita ramaikan itu akor. lama Bu Isti. Ya udah nanti Bu Neng kalau misalkan tiba-tiba saya jemput aja. Oh iya, tapi ternyata sudah jam 10 mungkin karena hujan kali ya, jadi nggak enak. Iya Mending tinggal di betul. mana, Neng? Tinggal di mana, Bu? Saya di Indra Prasta 2, Oh, jalan apa, Bu? Jalan Dewi Kunti nomor 8. Oh, deket. Dekat ya. Oh Cuma deket. kemarin cuma kemarin-kemarin ini kan cucu saya kan berangkatnya pagi, jadi saya tuh masih ngurusin gitu. Kalau sekarang kan sudah agak longgar, udah gede. Iya, iya, iya. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asma ini. Ini gambarnya Bu Yusuf Halim kok goyang-goyang ya? Ya Iya. ya. Iya, Oh, oh. Ininya jelek. jadi hilang muncul gitu. Mhm. Hilang Itunya muncul. apa? Wifi-nya kalau mendung gini suka ada gangguan. Hmm, Iya. baru 17 orang yang datang. Iya. Kok saya belum ada yang kenal nih kecuali Bu Isti aja. Nanti Ketua kenal, Bu. ketua kita ya Bu Isti ya. Iya, banyak pengajiannya, banyak temennya jadi senang sama aku. Iya. Ustadz belum ada ya nih ya. Udah Belum jam ada, Bu. Belum.
Ini Yun, Yun, turunin dulu bajunya. Suaranya ya Bulan. Ya, Tes, Belum ada terdengar suaranya. suaranya? oh ya terdengar. Oh, saya belum. Eh, ya. Terdengar suaranya? Terdengar Ustaz. Terdengar Ustadz. Pak Suprio ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz sehat? Semoga Alhamdulillah sehat Ibu. iya. Tadi hujannya besar ya? Iya. Ya lumayan. Jadi saya kesiangan Ustadz mau ke Bogor kesiangan. Ya udah kesini di rumah aja. Saya juga online Ustaz, tadinya mau ke sana online. Waktu itu. Tes.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa dalam pengajian kita Kiswah ya. Kalau di YouTube saya sudah upload semua kajian kita ya, online dan offline, banyak online-nya akhir-akhir ini. Tapi beberapa ustadz berusaha datang ke sini. Di antara Ustadz Arif Prasetya ya. Kata Ustadz Arif biar menambah keberkahan karena kajian offline juga diantaranya rumahnya diisi, di dalamnya kita doakan ya, dan juga di tag ke rumahnya. Sayang ya, udah ada tempat untuk kita sama-sama belajar. Kita isi minimal sepekan sekali, meskipun dalam kajian lain ada tuh Ustadz Sahroni. Saya kurang tahu nih Ustadz Sahroni, apakah ada yang ikut hadir dalam tahfiz bersama Ustadz Sahroni? Enggak ya? Ya, Alhamdulillah. Ustadz Sahroni ada offline, tapi saya kurang tahu sampai sekarang, karena kalau tidak salah sepekan 3 kali sampai ya di rumah Bakata. Cuman saya coba lihat lagi flyernya. Ya, ada flyernya. Sebentar ya. Halo. Ya, sampai Ustadz Arif terakhir saya juga selalu ikut mendengarkan kajian sama beliau sampai hadis yang berapa? 4. Ya, hadisnya kelihatannya pendek ya, tapi rupanya penjelasannya, fadilahnya. Ustaz, maaf suaranya kecil. Sayup-sayup. Sayup-sayup. Iya. Sebentar ya. Terdengar sekarang? Iya. Sedikit lagi Ustaz. Oke. Alhamdulillah di kiswah ini ada 5 ustadz yang mendampingi ibu-ibu yang ada di sini, baik offline ataupun online. Ada Ustadz Arif Prasetya, ketua kiswahnya. Ada Ustadz Malik Ibrahim, ya juga sama mendampingi Ustadz Arif untuk ikut mengisi, meramaikan kajian kiswah. Meskipun sama-sama sibuk ya, Ustadz Malik juga pengasuh pesantren Darul Mizan. Pernah ke sana belum? Belum ya. Di Tenjolaya. Kalau mau ntar kita ke sana bareng-bareng lihat pesantrennya, tuh baru 2 tahun. Terus yang ketiga ada Ustadz Ista Mustafa ya. Beliau juga sibuk, yang saat ini harusnya beliau mengisi. Saat ini setiap bulan di kurang jelas ya. Ustadz Arif, Ustadz Malik. Ya, Ustaz kurang jelas, maaf. Nah, sebentar ya. Kecil suaranya. Tapi tidak Nah, mau masuk jelas, ya. alhamdulillah.
Tes suaranya. Ustaz, Ustaz kedengaran. Oke. Jadi seperti itu. Enggak. Tadi putus sambung ini sama ke HP. Jadinya gantian gitu. Oke. Kita langsung saja. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan yang hadir saat ini, memberikan keberkahan kepada siapapun yang hadir juga online. Dan semoga Amin. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mengangkat penyakit-penyakit yang kita derita. Ya, Amin. ada hadiniya sholihan akal umur furqan al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambil share screen. Tadi Bu Ning mau ikutan ke sini cuma tadi Betty bukan saya mau nonton. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Ibu. Kalau pertanyaan itu atau kita kita komen itu dekat banget dengan suara banget. Oke, sekarang kita membahas mengulas sebentar mengenai bab khauf minallahi ta'ala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah. Nuhun jazakallahu khairan katsiran. Yang tadi sudah kita bahas mengenai apa? Keberkahan yang di offline juga, ya, sama-sama saling. Apa? Kalau apa? Forumnya bebas ya. Kalau beberapa bulan lalu karena kita bahas mengenai kitab ini, kita sudah pernah membahas rumus ratika ya. Sekarang kita bahas bukan syafatul qulub, tapi banyak pembahasan. Tapi pembahasannya banyak, mulai dari pembahasan mengenai fadilah zakat, fadilah sholat, ya, mengenai bagaimana neraka jahanam dan seterusnya. Sekarang kita bahas dulu yang paling utama. Kalau sebelumnya kita sudah membahas banyak hal, ya, ini diantaranya bagaimana Nabi Daud, ya, Nabi Daud alaihissalam mempertanyakan mengenai bagaimana kenapa Allah menciptakan ulat bulu merah, ya, ulat bulu merah ini kenapa Allah ciptakan, gitu. Maka ulat bulu itu Allah izinkan untuk bisa berbicara kepada Allah kepada Nabi Daud, ya. Kata ulat bulu tersebut, ya, alhamani rabbi, ya, aqulu fi kalami yaumin. Kata ulat bulu itu, ya, ngomong kepada siapa? Nabi Daud, ya. Coba bayangkan, ya, mungkin kita ngomong sama ulat, mungkin kalau zaman sekarang kayak punten, ya, ini perlu obat ya gitu. Tapi kalau zaman sekarang orang milenial pun mustahil, kayak nggak logis ya. Iya betul, harus dikasih obat,
harus selalu terapi. Ya, tapi dengan iman kita beberapa hal juga tidak bisa dinalar dengan akal. Maka disebut mukjizatun yang manusia ajazun. Ajazun itu lemah. Lemah mendatangkan hal seperti itu. Ya, baik itu seperti tongkat Nabi Musa yang menjadi ular besar, Nabi Muhammad bisa berbicara juga dengan pohon, dengan hewan. Dan seterusnya. Ini juga dengan Nabi Daud mempertanyakan perlukan sepintas tentang ulat bulu yang warna merah. Kenapa Allah ciptakan ulat bulu ini? Untuk apa sih itu? Sama seperti halnya kalau kita mempertanyakan ketika musim hujan biasanya banyak nyamuk ya. Banyak riuh-riuh ketika perlu rapet nyamuk, perlu obat nyamuk. Kata Allah apa? Allah menciptakan ya paling kecil adalah nyamuk. Nyamuk aja punya permisalan. Kenapa disebut permisalan? Kalau manusia Ustadz, suaranya kok putus apa namanya? Nggak terdengar lagi. tak terdengar. Sekarang terdengar. Iya. Sekarang terdengar tapi kadang-kadang hilang. Kadang hilang, kadang Oke, terputus-putus. sekarang ya. Iya. Sekarang terdengar. Iya. Oke, saya pegang ya. Memang ininya nggak pairing gitu. Tidak pairing. Terdengar, masih terdengar? Dengar. Bagus. Oke. Jadi kata ulat bulu tersebut apa? Ya. Alhamani Rabbi an aku fi kulli yaum. Aku diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara, yang mengucapkan tapi nggak ngucapin kayak kita nih, dikasih mulut, dikasih lidah, dikasih akal, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih kaki tangan lengkap dengan organ tubuh dalamnya. Ya. Tidak seperti dulu ini. Ya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, alfu marrah, ya, alfu marrah, 1000 kali pada saat pagi sampai sore. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kira-kira kalau habis sholat kita, ya, tahmid, tasbih, tahlil itu berapa kali? 33. Kalau 5. Kalau 5 udah baru 150-an atau mungkin 200. Ini ulat bulu ya 1000 kali ya pada pagi sampai sore, itu sore ya. Nah, lagi tambah. Iya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Wa amma laili, malamku fa alhamani rabbi, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku, kata Allah dulu, an aqula fi kulli lailah, untuk mengucapkan setiap malam, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa kali? 1000 kali. Ya, kira-kira mungkin ya kita sholatnya 5 waktu saja ya, tanpa yang sunnah ya, mungkin sunnahnya ada yang males gitu ya, 150 atau 200 kali. Kalah sama ulat bulu ya, 1000 kali pagi sampai sore. Malamnya sholawatnya 1000 kali kepada tadi itu ya. Kita sholatnya berapa kali? Satu sholat 2 tahiyat aja udah 2 kali 17 ya, seperti itu, baru sekian, kurang 50 kali ya. Bagaimana kita mau dapat syafaat ulama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita jarang bersolawat, jika nanti pada hari yaumul hisab kita di dunianya aja malas untuk sholawat. Contohnya paling gampang, mungkin Anda pernah PNS ya, atau mungkin pernah di suatu instansi ya, gimana mau ketemu sama klien tapi belum pernah ketahui kliennya, belum pernah ngobrol, belum pernah ketemu, belum pernah manggil, ketika ketemu sekali lupa namanya, nggak apa-apa, 2 kali masih lupa, 3 kali masih lupa, seperti itu. Seperti Nabi Muhammad juga, pada orang-orang yang jarang sholawat, nanti pada hari yang hisab kita bakal dicuekin. Meskipun Nabi Muhammad berharap dengan sangat-sangat berharap seluruh umatnya tidak ada yang terjerumus ke dalam api neraka. Lalu orang-orang musyrik, nanti orang-orang kafir kan tidak beriman kepada Allah sama Nabi Muhammad ya, tapi orang-orang yang jarang sholawat ini ya, orang-orang yang jarang sholawat ini dicuekin ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dicuekin nggak dapat syafaat, dicuekin nggak kenal, nggak pernah dipanggil ya, jarang disapa gitu, jarang disapa.
Misalnya saya mau Bu Devi nggak ketemu 10 tahun, ketemu lagi nggak disapa, nggak kenal gitu. Kalau nggak dipanggil, Pak Ustadz atau Bu Devi, nggak akan tahu gitu. Sama seperti Nabi Muhammad, ya, sama seperti Nabi Muhammad. Mau dapat syafaat yang besar itu untuk umat Nabi Muhammad, untuk orang-orang soleh, tapi kita jarang sholat. Ya usikum wa ya nafsi kita, ya apalagi kalau nggak pernah sholat. Orang nggak pernah sholat, sholawat dong. Yang tadi itu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Seperti itu ya. Meskipun siapapun kata Allah Subhanahu Wa Taala yang masih ada iman di hatinya, jika itu di hati masih ada satu keping dinar atau setengah keping dinar atau 1 biji sawi, dia bisa masuk surga atas rahmatnya Allah. Tapi ini yang mau hisab. Pada hari mau hisab, malam Nabi Musa, tahu ya, Nabi Musa sering bercakap-cakap dengan Allah, ngobrol, kadang-kadang suka mintanya berlebihan, punten, karena Nabi ya wajar lah, cuma spesial untuk Nabi Musa aja pakai telur ya, seperti itu. Namun pada hari nanti ya, hari yang hisab, pada hari setelah hari kiamat, Nabi seperti Nabi Musa yang levelnya sudah berbicara kepada Allah di dunia, gemetar bukan? Rasa gempa nggak? Atau mungkin melihat tsunami gitu? Ya, gempa, ngerasa gempa nggak, tsunami, takut nggak? Takut. Itu dunia ya. Dia yang menghisap, yang panas sekali. Nabi Musa yang sekali baru bisa berbicara di dunia, saat itu nggak berani ngomong sama Allah. Gemetar badannya, takut sama Allah, karena itu dalam keadaan Allah dalam keadaan sangat amat marah. Kenapa marah? Karena dari seluruh umatnya, terutama hamba-hambanya, terutama makhluknya, banyak yang ingkar terhadap ajaran nabi-nabinya. Apalagi nabi-nabi yang nggak pernah bisa berbicara kepada Allah, ya. Nabi Musa aja takut, tapi ada satu manusia yang bisa berbicara kepada Allah, masih berani dengan sangat sopan, dengan sangat santun, karena ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apa? Siapa dia? Nabi Muhammad. Kira-kira di dunia Nabi Muhammad langsung bicara dengan Allah nggak? Enggak. Melalui malaikat Jibril. Satu kali pernah ketika di Sidratul Muntaha langsung diperintahkan sholat 5 waktu. Maka ketika kemarin penglihatan Isra Mi'raj yang diingatkan bukan hanya kumpul-kumpul saja, tapi perlu diingat sehari dalam semalam itu kita sebenarnya diperintahkan di Lauhil Mahfuz 50 waktu sholat. Ya, maka ada beberapa kiai Ustaz baru buka toko, angkat rolling door, Allah Akbar, tutup lagi, sholat jamaah, bersolat zikir bentar, buka rolling door, ya, Allah Akbar, tutup lagi, sholat dulu. Itu kalau 50 kali dalam sehari. Atau kita sehari semalam cuma 24 jam. Berarti kira-kira setengah jam atau mungkin setengah jam kurang. Ya. Makanya ngasih pecel lontong aja ya, Cang. Ada. Di Lauhil Mahfuz. Ya. Dari bukan ragu. Pesan aja dulu, Cang. Cina ini pesan lontong 4 gitu. Mau lontong semua, pesan lontong. Lontong 4 gitu. Ibunya di laptop. Lanjut ya. Maka saat itu Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah, ya, banyak orang-orang dari umat-umat yang iman memohon kepadamu ya Allah, atas izinmu semoga hari yang mulai hisab ini engkau percepat. Panasnya minta ampun, ya, Allah sangat murka, ya, dihisab sampai penuh. Kalau mungkin pernah lihat di CCTV ya rekamannya, kira-kira sehari itu 24 jam. Pernah lihat ya? Saya pernah lihat ya, nunggu bermenit sekian tuh lama. Ya, apalagi kita usia berapa tahun sekarang nih? Ada yang udah 50 tahun, ada yang 60 tahun. Itu dihisab, dihitung kayak kita lihat CCTV diri kita sendiri. Dan kita hari ini ngapain? Iya, mata kita ngapain? Yang dulu tangannya nggak bisa berbicara. Oh dulu nih, si Fulan nih, habis pulang kerja suka mampir dulu kemana gitu. Istrinya nggak pernah tahu, ya, amal salah gitu. Oh si ibu ini nih, ya, keluar ke tempat-tempat yang jauh luar kota nggak izin suami, ya, alasannya kan saya bisa punya uang sendiri, nggak minta sama suami, juga dihisap, ya, seperti itu dan seterusnya. Oh ini nih ada aurat dari anak-anaknya, ya, sholat terbuka, suaminya nggak pernah ngingetin,
dimintai pertanggungjawaban. Ingatin, makanya untuk suami, untuk istri sama. Kalau sholat diantaranya, kalau di rumah posisi kayak tadi hujan berjamaah. Kalau misalnya mukenanya masih terbuka, agak kelihatan dagunya, diingetin untuk dari suami kepada istri. Itu juga dimintai pertanggungjawaban hal-hal yang remeh. Ya, 1 sen uang kita dimintai pertanggungjawaban, kemana larinya? Ya, sedekahkah? Baru pertama ya, kita perbanyak sholawat. Pulang ini sholawat minimal 10 kali ya. Sama kita ada yang berpikir, buat apa sih sholat? Buat apa sih sholawat? Ingat ya, kita tuh punya tabungan di dunia, punya tabungan di akhirat. Dunia kita itu ada, ya penting dunia itu untuk menuju akhirat kita. Akhirat itu cuma ada 2 pilihannya, surga sama neraka. Tapi sebelum itu kita akan disimpan dulu nih. Di mana? Di kuburan. Ya, kita proses dari kita meninggal ke kuburan itu sampai hari yang mau kiamat, sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun bisa jadi. Nah, bekal apa yang bisa menjaga kita di alam kubur ini sebelum menuju hari yang mulia hisab? Tidak lain dan tidak bukan, tidak hanya sholawat tapi juga sodako. Sekarang misalnya saya punya uang, pagi-pagi saya pernah cerita ya, sodako. Terutama pagi-pagi 1.000 perak, 2.000 perak, remeh ya kelihatannya ya. Kenapa? Punya kotak ya misalnya nih, kotak ini pembangunan masjid musola ya, kita ambil dibagi-bagi kadang-kadang ya, kita ambil, kita masukin Bismillahirrahmanirrahim ya, 2.000 perak, besok lagi 2.000 yang perak. sama Kalau nggak bilang kasih nominalnya gimana sih, mah ya sama nominalnya kita ya Allah nih, aku gimana tapi itu sudah ada ya paling bagus lagi Pantai Pandawa jelas kembali bagaimana itu dapat tak gitu berarti Pak sekarang banyak pertanyaan. Nanti takut Ustaz itu ntar ada buat teroris, nanti takut itu buat orang-orang yang buat organisasi yang benar-benar radikal. Kita sedekah itu niatnya lillahi ta'ala. Perkara nanti buat apa-apa itu urusan mereka. Tinggal kita memilih dan memilah. Kan kita punya akal, punya logika. Ya, niat. Innamal a'malu binniyat. Ada orang-orang minta gitu ya. Orang-orang minta ke kita tuh yang datang kepada kita tuh bukan datang sendiri, tapi bisa jadi di antara mereka ada ya seperti halnya Nabi Muhammad, ada malaikat yang menyamar kepada kita. Seperti siapa? Nabi Ibrahim datang malam-malam ya. Kira-kira kalau ibu-ibu datang malam-malam tamu kotak-kotak 3 orang 4 orang itu bertamu minta makan ya, dikasih nggak? Datang malam-malam minta makan dikasih nggak ya? Tapi Nabi Ibrahim datang berkawan tamu ya, sekitar 3 atau 4 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia ya, langsung minta makan dikasih, dipotongkan hewan di belakangnya, dan mereka dikatakan onta, anak onta, ada juga mengatakan kambing, anak kambing ya, dipotongkan, dihidangkan. Setelah dihidangkan ya ke bawah kakinya tidak ada tidak nampak. Kita zaman sekarang kira-kira apa, hantu, kuntilanak, genderuwo, macam-macam ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka setelah dihidangkan itu mereka datang bukan dengan cuma malaikat ini memberikan kabar gembira bahwasanya Nabi Ibrahim akan dikarunia anak ya, selain Nabi Ismail alaihissalam ya, seperti itu. Setelah itu baru mereka pergi ke mana? Ke negeri yang ditinggali oleh Nabi. apa ada lagi ya Enak kalah deh, udah baik mama nggak mama tarik uang itu. Kan dari Nabi Ibrahim. Ayah aja belum ganti. kalau nggak mau ganti Iya, disuruhnya Gak apa-apa, nanti nanya terakhir ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai sodako ya. Sodako itu penting.
saya, ibu, semuanya, ya. Siapapun itu perannya sebagai ustadz, sebagai kiai, ya sodakoh, ya. Baik itu sodakoh dengan uang, sodakoh ilmu kalau punya, sodakoh dengan apa lagi? Dengan tenaga boleh. Jika nggak punya uang, nggak punya tenaga, nggak punya ilmu, tabasumuka fi wajhi akhika sodakoh, senyummu kepada saudaramu sedekah. Ya, kalau punya masalah jangan tampakkan kepada saudara kita. Kalau istri punya masalah, ya jangan tampakkan kepada suaminya. Ya, kalau mungkin suami punya masalah di kantor di luar, pulang harus senyum. Ya, kalau misalnya masalahnya berat, minimal mampir musola untuk sholat 2 rakaat. Ya, maka inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalimat fahsya wal munkar bukan berarti nunggu sholat kita khusyuk dulu, enggak. Saat saya mau sholat khusyuk dulu, maka saya sholatnya nanti aja. Saya sholatnya khusyuk dulu, biar tumaknina dulu, saya belajar dulu aja semua kitab fikih. Ya gitu ya. Enggak. Ya, sholat kita saat ini, bahkan kayak saya ngomong kayak Hasan yang dulu di Darussalam Ponorogo mengatakan, meskipun kita udah wudhu, ada yang diganggu kita, oh, tadi kayak kentut nih, oh, tadi kayaknya punten ada yang keluar itu. Kok kita merasa nggak keluar nggak? Jangan ikuti apa yang seperti itu pikirannya. Sholat, sholat. Kadang-kadang orang di kamar mandi pun beberapa ya orang-orang mau wudhunya lama banget, atau bersihnya lama banget, bisa jadi diganggu oleh jin. Ya, maka kita berusaha untuk cepat-cepat di kamar mandi. Ya, yang mau mandi besar silakan cepat-cepat dengan semuanya. Yang wudhu cepat-cepat. Ya, seperti itu. Ya, baru kita sholat. Ya, sebelum sholat usahakan baca 2 ma'udzatain kalau punya kesempatan waktu. Surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Kalau nggak sempat baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ntar sholat kita kemana-mana starter nggak usul, daripada nggak usul saya nggak sholat, musuhnya kita nggak usah kita tetap sholat. Ya, kan kita proses untuk menjadi orang-orang soleh, muslihin. Islah itu introspeksi itu tiap hari rutin dilakukan. Ya, nggak harus ketika saya saat ini salah, besok saya nggak mau melakukan kebaikan lagi, tidak. Ya, seperti sholat. Ya, kalau kita contohnya paling mudah, hari ini hari Rabu. Ya, kalau mungkin kita ada yang nggak puasa karena mungkin udah lunas banyak hutang puasa Ramadannya, pagi-pagi kita belum sarapan, belum minum, belum makan, belum apapun makan itu, sampai ke sore kira-kira lemes nggak? Lemes. Berarti makan itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan, sama seperti sholat bagi orang yang mukallaf. Ya, orang muslim, orang mukmin, bukan mukmin saja muslim. Ya, sholat itu juga sama bagi kita kebutuhan. Ya, mungkin di antara orang-orang muda seperti saya yang perginya ke Jakarta naik kereta, waktu zuhur sama asar terutama maghrib mepet, akhirnya nggak sholat. Ya, punten nggak sholat. Sholatnya nanti aja, waktunya subuh mungkin, zuhur mungkin, asar sama maghrib enggak, gitu. Ada beberapa seperti itu. Ya, 3 kali. Karena yang saya mampu itu, gitu. Atau mungkin dia menjamak seperti itu. Sholat itu di waktu yang sudah ditentukan. Sama seperti kita makan. Kalau nggak makan pagi, kira-kira yang punya mahnya naik nggak asam lambungnya? Naik. Sama seperti sholat. Ya, sholat kita bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat ini ditekankan bagi setiap orang-orang Muslim tidak mukmin? Karena nanti ada riwayat dalam hadis dikatakan, ya, setiap orang-orang yang mukmin ya sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak masuk surga, ya, disuruh pergi ke surga. Maka sepintas orang-orang mukmin ini melihat yang pernah kenal di dunia, yang pernah ketemu di dunia, yang pernah jadi saudaranya hendak masuk neraka. Akhirnya orang-orang mukmin yang hendak masuk surga ini ngomong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, orang-orang tadi yang hendak Engkau masukkan ke neraka dulu di dunia yusalluna ma'ana, salat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, berpuasa bersama kami. Wa yahujjuna ma'ana, juga berhaji bersama kami." Ya, bagaimana cara orang-orang mukmin yang masuk surga ini tahu? Ya, kalau laki-laki pernah jamaah di masjid atau musola. Kalau perempuan pernah mungkin sholat dia di musola di mall atau di supermarket. Kalau puasa pernah iftar bareng, ya, Ramadan di antaranya. Kalau haji kan pernah lihat mungkin Bu Tatat atau Bu Isti, Bu Devi atau yang lainnya pernah haji bareng-bareng, haji yuk sama travel setarif, ayo gitu. Misalnya ke tahun depan, amin, atau mungkin tahun-tahun berikutnya, amin, seperti itu ya. Nanti pada hari seperti itu, yang tadi mau masuk neraka,
ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tariklah mereka dari neraka. Ada yang ditarik mata kakinya. Udah jungkir balik. Kalau baik kan gini, nyungsang, diambil gini. Diambil mata kakinya. Iya di bawah. Ada yang diambil dari telapak kakinya, ada yang diambil dari mata kakinya, ada yang diambil dari kaki lututnya, ya. Gimana caranya tahu padahal muka mereka sudah di bawah. Kata dalam hadis dikatakan muka orang yang masuk neraka tetap nggak hangus, meskipun hangus tetap kelihatan, tampak mukanya, bukan hancur mukanya, tetap kelihatan. Iya, misalnya siapa si fulan, Bu Devi ngangkat, ya, si fulana diangkat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Barang siapa yang tadi sudah dibilang ya, yang masih ada di hatinya, iskolah, ya, yang beratnya meskipun 1 dinar atau setengah dinar atau 1 biji sawi. Pernah lihat gak sih biji semangka, biji jeruk? Kalau biji sawi ya kecil lagi, ada itu menjadi iman bagi dirinya, maka dakhalal jannah. Tapi syaratnya tadi itu harus ada yang ngasih syafaat kecil. Misalnya dia pernah haji bareng, umrah bareng, atau puasa bareng, sholat bareng, tahu dikenal. Kalau nggak pernah kemana-mana, di rumah terus, nggak pernah muamalah, nggak pernah sosialisasi, gimana mau diangkat dari neraka? Nggak pernah ketemu, nggak ketemu cuma hai doang, itu syaratnya. Maka pentingnya berbuat baik dengan berjamaah. Apa? Berjamaah agar diketahui. Saya mau orang buat baik aja, sholatnya di rumah aja biar nggak jadi riak, nggak takabur. Saya mau puasa di rumah nggak keluar sebulan, ya biar khusyuk puasa saya. Saya mau haji, tapi dari Amerika aja, biar orang-orang nggak tahu saya haji. Takutnya saya takabur. Gimana mau tahu dia diangkat dari neraka, sedangkan orang-orang yang pernah dekat sama dia nggak tahu aktivitas amal solehnya dia. Agar dibantu kalau ada khilaf yang bikin dia ke neraka, ditarik dari neraka. Jadi boleh ya kalau seandainya kita mengatakan hasil boleh ya ngasih tahu, didoain diantaranya, betul ya, ma'ruf. Yang kedua kalau ada apa-apa misalnya ada yang meninggal, tahu nih siapa yang meninggal di sana, keluarganya ditinggal, kalau ada minimal bisa ngasih bantu kepada orang-orang di rumah. Biasanya orang-orang yang berhaji itu punya uang mampu ya. Jadi definisi haji itu sebenarnya yang dulu tuh yang tahun 2000-an. Punya uang bayar berangkat, punya uang bayar berangkat. Kalau sekarang kan deposit, ya katakanlah kata Kementerian Agama punten ya. Saya nggak menyalahkan jumlahnya, tapi saya mempersalahkan kenapa kita itu haji itu dikatakan tanda kutip di subsidi. Apa? Salah. Mangga. Mengapa haji itu subsidi? Padahal haji itu bila mampu. Kalau haji itu subsidi berarti bukan bila mampu. Yang kedua, orang-orang yang berhaji itu punya qut. Qut itu apa? Tabungan. Tabungan buat siapa? Orang yang berhaji berangkat sampai pulangnya. Yang kedua, orang-orang yang tinggal di rumah, punya anak, punya cucu, misalnya hajinya suaminya doang, istrinya disiapkan uangnya atau makanannya sampai dia pulang lagi. Ya seperti itu. Jangan sampai haji kita udah dipanggil nih kuotanya, belum punya uang, hutang akhirnya kepada orang lain. Berarti hajinya bukan haji bila mampu. Maka kewajiban haji bila mampu itu dalam sunnah Nabi cuma 1 kali seumur hidup. Nabi Muhammad kan ketika haji wada. Padahal potensi untuk haji Nabi Muhammad berhaji bisa dong ya. Tiap tahun bisa. Ketika Fatu Mekah setelahnya haji tiap tahun bisa, tapi Nabi Muhammad lakukan cuma ketika haji wada. Ya. Karena khawatir nanti ketika Nabi Muhammad setiap sudah Fatu Mekah tiap tahun haji menjadi wajib. Seperti halnya sholat tarawih, bentar lagi Ramadan ya. Nabi Muhammad melakukan tarawih berapa kali dalam seumur hidupnya? 3 kali. Ya. Seandainya Nabi Muhammad sholat tarawih tiap malam, maka menjadi wajib seperti sholat fardu. Maka Abdullah bin Mas'ud ya itu keliling ke rumah sahabat-sahabatnya, ada yang awam, ada yang pinter ya, keliling siapa yang melaksanakan sholat sunnahnya, ibadah sunnahnya lebih banyak daripada sholat fardu atau ibadah fardu. Khawatir ya orang-orang awam yang memahami sahabat-sahabat ini melaksanakan yang sunnah-sunnah ini lebih banyak daripada yang
fardu. Bukan berarti ya yang sunnah ini kita entar aja. Tapi khawatir karena ini perannya sebagai sahabat ya melaksanakan sunnah lebih dari fardu, nanti melihat oh ini loh sahabat ini sholat sunnahnya duhanya 100 rakaat, maka didawamkan. Maka jika dia dawamkan berarti ini siapa? Nabi Muhammad. Berarti kita sebagai umat awamnya sholat duhanya 100 rakaat. Kira-kira 100 rakaat sampai kita kerja nyampe nggak? Kira, oh saya mau kerja, bentar bos, kita sholat duha dulu 100 rakaat. Kenapa? Nabi Muhammad ngajarin sahabat ini 100 rakaat tiap hari sampai meninggal. Ya, saya ngikutin dulu, maaf ya, saya resign dulu dari kerjaan. Padahal tidak demikian. Ya, Nabi Muhammad melaksanakan sunnah seperti biasanya. Kadang-kadang puasa sunnah juga Senin Kamis. Ya, kadang-kadang puasa ayam wubit. Ya, tidak selalu. Ya, kadang-kadang kalau pulang ke rumah lihat Aisyah, ya Aisyah di rumah apakah ada makanan? Tidak ada. Dan ini soi maka puasa. Jadi niat puasa untuk sunnah bisa di pagi hari ketika buka tutup saji, lihat buka tutup saji nggak ada makanan. Bu Devi di rumah suami nanya mana nih makanan, belum ada, maka saya berpuasa. Ya boleh. Ya tapi bukan berarti Bu Devi nggak masak kok di rumah ya, maaf. Ya masak ya. Bukan berarti ketika suami ngomong saya puasa kalau nggak ada makanan, bukan berarti menyindir siapa? Menyindir suami istrinya, enggak. Mengikuti dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana tadi? Sampai sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, tadi kita boleh ya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang mukmin yang hendak masuk surga syafaat-syafaat yang kecil ya, tapi tidak sebesar syafaat Nabi Muhammad. Syafaat kecil bisa Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang hendak masuk surga, orang-orang wali, orang-orang soleh bisa. Ya, Bu Devi membantu suaminya naik tingkat dari surga bisa. Ya, tapi syaratnya iman kita harus istiqomah dengan Islam kita dan amal soleh kita sebanding lurus dan istiqomah sampai kita meninggal. Ya, kalau tadi kita melaksanakan amal soleh, bersedekah dengan nominal seberapapun. Yang sekarang kita bahas, yakni bab fil khauf minallahi ta'ala. Ya, bab takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah bahas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat banyak sekali. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat yang tugasnya cuma sujud aja. Ya, baru tahu ya. Ya. Ibu nanya. Viral ya. Seperti itu ya. Baru ada seperti itu. Bahkan zamannya Adam, habis Nabi Adam siapa? Idris. Zaman Nabi Idris ada ibu-ibu yang menangis. Ya orang soleh, adik ada orang soleh ya, istilahnya orang alim di situ. Anak saya, putri saya nih meninggal di usia 300 tahun. Meninggal di usia berapa? 300 tahun dan dia belum nikah. Saya sangat sedih sebagai ibunya. Di usia 300 tahun belum menikah, ibunya sedih. Maka orang soleh ini mengatakan kepada ibu tersebut, wahai ibu, kelak nanti di akhir zaman akan hidup Nabi bersama umatnya usianya hanya 60 tahunan saja. Berapa? 60 tahunan saja. Maka orang ibu itu kaget. Wah, masa sih? Gitu. Maka ibu itu mengatakan, jika aku dalam posisi demikian, aku akan bersujud sampai aku meninggal. Dalam artian selama jika aku diberikan 60 tahun saja, maka aku akan beribadah sujud doang kepada Allah sampai meninggal. Kira-kira ibu sekarang nih yang masih ada seperti saya, sujud doang sampai meninggal mau nggak? Enggak. Ya, maka itulah ya kita diberikan keberkahan sebagai orang yang memeluk ajaran Islam. Cukup sehari 5 kali, ya dalam sehari semalam 5 kali sholat fardu. Ya, pagi, siang, sore, malam, subuh. Bersyukur aja umatnya Nabi Muhammad. Mungkin di antara kita ada yang maksiat, ada yang buat tatoan, ada yang mungkin dulu minum keras, pakai narkoba, ketika tobat, ya semua dosanya langsung dihapus, ya nggak perlu menebus dengan uang. Saya nebus uang dengan fidyah dengan ini, maka dosa saya akan diampuni enggak? Ya, dosa kita diampuni bukan dengan menebus uang, tapi dengan taubat. Percuma kita nebus uang 1 miliar, tapi besok kita lakukan lagi maksiat. Ya, kata Allah, buat apa uang 1 miliar? Nabi Muhammad aja aku janjikan gunung Uhud jadi emas, dan Nabi Muhammad gak mau. Ingat ya, gunung Uhud jadi emas. Pernah nggak umrah atau haji lihat gunung Uhud? Pernah ya, sebesar apa seperti itu? Jika Allah jadikan gunung emas, banyak sekali.
ya, seperti halnya siapa? Seperti halnya orang-orang pemanah yang 50 orang itu turun dari gunung Uhud itu mengambil rampasan perang. Ya, yang seharusnya menang qadarullah, ya awalnya kalah dan akhirnya withdraw atau seri. Ya, kembali lagi, malaikat diantaranya tugasnya itu, ya, yang sujud aja sampai kapan? Sampai dia meninggal, sampai ketika nanti hari kiamat, ya, malaikat dia meninggal, hari kiamat dicabut semua fungsi dari malaikat tersebut, maka malaikat tersebut takut kepada Allah dengan dalil ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yas'aluna ma yu'minun. Jadi malaikat pun takut kepada Allah di dunia aja takut, apalagi di hari kiamat, ya. Saat hari kiamat itu pentingnya enggak sih? Penting enggak sih? Penting, ya. Tapi kenapa malaikat juga pada hari kiamat takut padahal malaikat enggak punya dosa? Tapi dosa. Takut karena sebagai makhluknya Allah. Jika malaikat aja nggak punya dosa, ya nafsu pada hari kiamat, berarti setelah dulu hari mau hisab, takut sama Allah, apalagi kita, ya. Takut aja gempa Turki, ya gempa di Turki, di Jepang, kita takut apalagi nanti pada hari mau kiamat, hari yang mau hisab, maka kita nggak mau berharap hidup pada zaman hari kiamat. Orang-orang hidup pada zaman kiamat nanti adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Ya, itu tidak ada lagi orang-orang beriman karena sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi Al-Masih, tidak ada lagi namanya Dajjal, tidak ada lagi namanya Ya'juj wa Ma'juj. Seperti itu tidak ada lagi. Kita lanjut, ya. Kita juga membahas mengenai apa? Mengenai orang yang hendak melakukan maksiat, ya. Ada seorang laki-laki, ini saya tidak baca Arabnya, ya, saya baca intinya. Hukiya anna rajulan ta'allaqa qalbu bi imratin fa kharajat tilka al-mar'ah ila hajah laha fa dhahaba ar-rajul ma'aha. Jadi intinya ada seorang laki-laki dulu, kata Imam Ghazali, hendak menyukai seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Coba kita bayangkan ya, perempuan Arab tuh bukan perempuan seperti perempuan yang orang hitam, tidak. Arab tuh cantik, ya. Bahkan Aisyah di usia 9 tahun sangat cantik sekali karena dewasanya kita sama dewasa Arab beda, ya. Ya meskipun perempuan dewasa lebih cepat daripada laki-laki. Di usia 3 tahun perempuan masih tidak bisa bantuin ibunya, ya. Laki-laki boro-boro main, ya. Main bantuin malah pergi muter gitu, itu laki-laki. Kalau perempuan sudah mengerti, ya. Mungkin ada beberapa laki-laki spesial, ya, tapi perempuan lebih spesial, ya, dalam hal itu. Ya. Maka laki-laki ini yang menyukai perempuan yang ta'ala qalbu bi imratin, yang menyukai perempuan tersebut, ya, maka suatu saat, ya, pergi melihat perempuan itu bersama rombongan, ya. Pada malam hari rombongan tersebut tidur, tersisalah perempuan ini tidak tidur, terbangun dalam tidurnya. Maka laki-laki itu masuk pada tendanya, kemahnya, mengatakan saya suka kepada kamu, ya. Kepada siapa? Kepada perempuan. Terus kata perempuan tersebut mengatakan pada laki-laki, apa katanya? Oh, manas bi ajma'ahum. Lihatlah, apakah semua manusia yang ada di rombongan ini tidur? Maka laki-laki itu gembira. Kenapa? Benar dong, tidur. Semua rombongan itu, ya, semuanya tidur. Terus faqama wa tafa haulal qafilah fa idzan nas niyam. Semua yang rombongan tidur. Dan mengatakan kepada perempuan, "Na'am, niyam, semuanya tidur." Kata perempuan tersebut, "Ma taqulu fillah ta'ala?" Apakah kamu bisa berbicara kepada Allah? Ana imun fi hadhihi sa'ah. Apakah Allah tidur pada jam ini? Ya, kata perempuan tersebut. Qala rajul, innallaha ta'ala la yanam wa la ta'khudhu sinatu wa la naum. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata laki-laki, enggak pernah tidur, enggak pernah ngambil ngantuk dalam tidurnya. Ya, laki-laki pun tahu, tapi meskipun demikian dia khilaf menyukai perempuan tersebut dan hendak dakhalabiyah, hendak untuk bermain sama perempuan itu, tapi perempuan itu ngasih tahu Allah bisa tidur enggak, kata laki-laki itu. Maka laki-laki tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat perempuan itu mimpi, ya, laki-laki itu sudah meninggal, ya. Kata laki-laki tersebut dalam mimpinya, ghafaroli bi khaufi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni diriku atas takutku kepada Allah, ya. Takut pada Allah, mau maksiat takut aja sudah diampuni, belum apa-apain, ya. Maka untuk setiap mau kita lakukan dosa maksiat,
belum melaksanakan, baru niat, belum melaksanakan, kita takut sama Allah, nggak jadi, nggak dicatat oleh Allah sebagai suatu keburukan. Tapi berbeda halnya dengan amal soleh. Pagi ini mau sholat duha, mau pengajian nih, udah wudhu nih kita nih, sholat duha mau rencana 8 rakaat, berangkat ke sini ke rumah Bakata, akhirnya nggak jadi sholat duha, tapi dia sudah niat, maka sudah Allah catatkan kebaikan bagi dirinya. Enak ya dalam Islam? Enak ya. Tapi jangan pura-pura saya mau niat sholat duha di rumah, ya nggak sholat duha ntar pasti Allah catat kebaikan, enggak ya. Saya niat puasa sunnah besok ya, dia tidurnya jam 1 malam, pasti nggak bangun, sahur pun nggak bangun, subuh pun jadi subha, jadi jam 7 subuh plus duha ya, seperti itu ya. Maka jangan salah dengan niat kita, Allah mengatakan ya. Jadi kalau bertamu, kalau untuk sholat puasa sunnah, kita dianjurkan untuk berbuka dan ngambil jamuan tersebut karena keberkahan kita ambil. Kecuali yang puasa Ramadan. Nah, Ustadz bilang, ya, Ustadz bilang untuk puasa kita kalau dijamu ya harus makan. Berarti kalau puasa Ramadan boleh? Enggak. Puasa Ramadan wajib, ya. Bahkan yang wanita-wanita punten datang bulan, ya, sholat itu kalau haid atau datang bulan punten, sholat nggak apa-apa, nggak perlu dikodok. Tapi untuk puasa Ramadan, kalau lagi haid punten lama datang bulan, perlu dikodok. Saking wajibnya puasa Ramadan. Ya, maka jangan sampai di antara kita waktunya masih senggang atau mungkin ngakalin nih. Dalam mazhab Syafi'i masih bisa nih ya. Kalau kita puasa Ramadan lapar nih, ya udah kita safar aja ke Semarang. Ya, naik kereta ke Semarang. Jadi musafir dong. Buka dong. Ya enggak sejauh itu kan dia belum beli tiketnya, belum beli naik Grab-nya sehingga habis ongkos. Maka kenapa perempuan-perempuan ini kata Nabi Muhammad banyak menjadi ahlu neraka ya. Di antaranya ya ada hal-hal yang harusnya taat kepada suami tidak taat. Yang kedua ada sholat yang fardu yang dikerjakan tidak bisa dikerjakan dan nggak bisa diqadha ya. Haid nih sudah datang bulan ya, dia datang sholat zuhur, maka dia setelah seminggu udah bersih, nggak bisa diqadha, nggak bisa diganti, bahkan tidak wajib. Seperti itu. Berbeda hal dengan puasa. Ya, puasa Ramadan, punten tengah 1 Ramadan, udah puasa tengah hari, datang si merah, si datang bulan, punten ya. Maka dia membatalkan dan di bulan lainnya perlu di. Maka fadilah kenapa puasa Ramadan menjadi wajib diantaranya, meskipun kita ganti di hari lain, tapi pahalanya berbeda dengan yang di Ramadan. Yang sunnah pahalanya seperti yang wajib apalagi. Seperti itu. Tapi kita nggak bisa menghindari yang namanya perempuan datang bulan karena sudah fitrahnya. Maka kita perlu bersyukur ya, untuk pakai obat ya baiknya tidak menggunakan seperti normalnya ya, normalnya seperti itu. Nah, karena haji posisinya tidak seperti puasa Ramadan, terutama untuk tawaf ya, yang tawaf dalam mazhab Syafi'i itu punten ya, haji itu kan semua yang pakai cadar dibuka, yang pakai tutup tangan dibuka ya. Nyenggol nggak sengaja laki-laki lain batal nggak? Batal. Syafi'i sama aja. Tapi dalam mazhab Maliki itu misalnya kita nih untuk tawaf nih, kita wudunya pakai mazhab Maliki niatkan. Untuk tawaf nggak sengaja nyentuh nggak batal, karena dalam mazhab Maliki itu bukan lamastum, maknanya bukan menyentuh tapi jama'a yujamiu, berjima, punten ya, berjima ya, atau dakhala biha dalam bahasa Arabnya. Pada dalam mazhab Maliki tidak batal kecuali dia nyentuh langsung tinggal hasrat nafsunya, punten ya, maka bisa membatalkan karena kita nggak tahu yang di bawah ini akan keluar cairan apa tidak, terutama laki-laki ya. Kalau perempuan punten agak lama, yang laki-laki lebih cepat seperti itu. Maka dalilnya untuk asariku wasarikotu, yang pertama asariku laki-laki, yang kedua perempuan, karena banyak yang mencuri laki-laki diantaranya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi berbeda halnya dengan zina, azaniyatu wazani fajlidu ya. Maka yang pertama perempuan azaniyah, kenapa? Punten yang kadang-kadang menggoda perempuan meskipun tidak dengan niat ya. Saya kan pakai pakaian seperti ini punten ya, pakaiannya seperti biasa singletan atau mungkin kayak baju yang terbuka,
Saya kan nggak niat untuk menjadi seperti itu, tapi kenapa pada nafsu, matanya aja yang jelalatan. Dalam Islam tidak seperti itu. Nutup aurat itu bagi muslimah kewajiban, ya. Yang semuanya aja kadang-kadang laki-laki masih tinggi hasratnya, apalagi yang terbuka, ya. Maka azani itu wazani, kalimatnya perempuan dulu baru laki. Tapi karena biasanya yang perempuan dulu ada tidak mengajak apa diajak, diantaranya berpakaian pun laki-laki pun sudah tinggi hasrat seksualnya. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai laki-laki yang bertobat. Ghafaroli bi khaufi wa taraki dzalika dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni diriku. Ya, ghafaroli bi khaufi, ya. Takutku kepada siapa? Allah Subhanahu. Aku meninggalkan dosa tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala apa? Ampuni dosanya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Saya lihat dulu di kolom chatnya. Tidak ada menyimak ya. Jadi di Tazkiyatun Nafas itu tidak seperti fikih muamalat, tidak seperti fikih ibadah, tidak seperti hadis arba'in, tapi sama-sama introspeksi, sama-sama muhasabah. Ya, sudah berapa banyak ilmu yang kita baca, ilmu yang disampaikan, tapi kita amalkan apa enggak? Ya, sudah berapa banyak ayat Quran yang kita baca, apakah kita amalkan apa tidak? Sudah berapa banyak hadis-hadis yang dibaca oleh Ustadz, apakah kita amalkan atau tidak? Ya, maka banyak sekali di antara sahabat dia hafalnya Quran sedikit tapi diamalkan. Ya, dia suka cuma hafal Al-Ikhlas nggak apa-apa. Bapak kan biasa gitu ya. Di keluarga beberapa ya, imamin Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Isma, Asma itu udah ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya, di antara para sahabat ada yang hafal Quran sedikit tapi diamalkan. Apa kalau misalnya suami coba bisa hafal Al-Ikhlas, berarti amalkan dari Al-Ikhlas itu apa? Kuat imannya, tauhid kepada Allah. Kalau hafal surah dari awal Al-Baqarah nggak apa-apa. Berarti kita di surah apa dalam awal surah Al-Baqarah itu? Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi, hudal lil muttaqin. Kita boleh ragu dengan Quran. Ya, karena kalau punya masalah lihat Quran. Lihat Quran tidak paham saya start ke bahasa Arab semuanya. Ya, lihat terjemahnya, lihat tafsirnya. Kalau nggak bisa panggil Ustadz, siapa nomornya, Ustadz Isa, Ustadz Arif, banyak kan ada kontaknya. Ustadz Malik, saya mau nanya ini nggak apa-apa. Jangan hanya nanya ke Mbah Google. Ya, memang mungkin solusinya banyak di Mbah Google, tapi berguru agama itu tidak boleh dengan tanpa guru yang benar-benar ada fisiknya atau mungkin kitabnya. Ya, laulal isnad atau lalas sanad, lakola masya masya. Kalau nggak tambah sanad atau isnad, setiap orang akan berkata semaunya, sepuasnya. Maka kalau seperti itu kita lihat untuk agama samawi lain ya sebelum Islam, kitab suci yang sampai sekarang apakah benar-benar original atau tidak? Ya. Kalau Islam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad kita yakin itu original asli dari 1400 tahun yang lalu. Karena banyak ulama-ulama yang menyambungkan bacaannya ngaji duduk ngaji gitu ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaji ya. Alhamdulillahu, setiap hujan yang jatuh dari langit, setiap doanya mustajab. Ya, jangan lupa doa-doa tipis-tipis atau tebal-tebal nggak apa-apa di hati. Ya, semoga apa yang kita harapkan, kita inginkan Allah ijabah.
Amin. Kita lanjut sampai mana tadi? Doa. Terus tempat juga. Ya. Oke, tipis-tipis ya. Kita balik lagi ke sini ya. Wa faroli khafi wa tarfi zalika dzambin, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita meskipun diantaranya belum apa? Belum ada yang bertaubat. Tapi dengan takut belum bermaksiat, maka Allah sudah ampuni dari kesalahan dia. Ya. Sekarang pertanyaannya, kita sekarang ini kalau umat-umat terdahulu ya, umat-umat terdahulu itu melakukan kesalahan maksiat, Allah balas sudah di dunia. Balas umat Nabi Lut ketika melakukan hubungan tersebut ya, terus Nabi sudah memperingati, Allah balas di mana? Di dunia. Umat Nabi Nuh ingkar kepada Nabi Nuh, tidak mau iman kepada Allah yang esa, Allah balas di mana? Di dunia. Umat Nabi Ibrahim atau umat-umat lain tidak beriman ingkar kepada Nabi, balas di mana? Umat Nabi Musa ya, yang saat hari Sabtu dia ngakalin Allah, diubah jadi apa? Jadi kera. Tapi sekarang kita lihat umat Islam. Kenapa di antara umat Islam ada yang ingkar, ada yang mungkin mencemooh, ada yang menghina, ada yang membakar orang non-muslim, membakar Quran, dibalas di dunia. Ada yang dibalas, ada yang tidak. Ada yang Allah tangguhkan sampai nanti hari yang hisab. Ditangguhkan, Bu. Ya, Allah ingin melihat apakah orang-orang itu mau bertobat apa tidak. Allah ingin melihat apakah orang-orang tersebut apa? Masuk Islam atau tidak. Jangan sampai kita berharap orang muslim itu masuk neraka, nggak boleh. Jangan sampai kita berharap orang muslim yang awam, yang nggak pernah sholat, kita doain, ya Allah dia nggak pernah sholat, semoga masuk neraka, amin. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, bahkan Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad SAW tidak mau semua umatnya meskipun ada yang awam masuk neraka. Kita orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, kok mau sih sipulan yang mungkin punya hutang kita nggak seberapa, sejuta mungkin, atau mungkin 500.000, kita doain nanti ya di akhirat deh ditagihnya. Jangan sampai seperti itu. Opsinya cuma dua kalau punya hutang itu, nagih ikhlasin. Apa? Nagih ikhlasin. Kalau kita minta di akhirat, kita juga bakal kena. Ya bakal kena pertanggungjawaban sama Allah. Kenapa kamu nggak ikhlasin? Padahal si Fuad ini nggak punya uang sama sekali buat dia makan. Kayak gimana? Kenapa kamu tangguhkan? Cicil dimudahkan. Sedangkan si Fuad ini istrinya sakit, bahkan setelah itu meninggal. Gimana? Maka kita perlu melihat ya orang-orang tersebut, ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ada yang meninggal karena kelaparan. Jangan sampai hutang kepada kita ngomong saya tagih aja di akhirat. Tidak boleh. Ya. Ya boleh ngomong seperti itu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad pun ketika mendapati seorang jenazah yang mau disolatin menjadi imamnya dan mendapati dia masih punya hutang, nggak mau mensolatkan sebagai imam. Ingat, sebagai imam. Tapi ada sahabat yang melunasi hutang dan yang lainnya tetap mensolati orang yang masih punya hutang. Tandanya apa? Nabi Muhammad tidak mau mensolatkan menjadi imam karena dia masih punya hutang, tapi para sahabat masih mensolati karena dia akan dibayari hutang. Maka di dunia ini, ayo yang punya cicilan, yang punya leasing, yang punya giro, ya, yang usianya sekarang nggak mungkin kita nggak seberapa, yang kita tahu di Turki ya, Turki seperti itu ya, ada yang pemain sepak bola, ada mungkin artis, ada yang rumahnya mewah. Saya lihat ya berita di Turki, sepak bola dari tertimpa dari bangunan 15 tingkat. Padahal itu bangunan yang sangat megah di Turki. Kita nggak ada yang bisa jamin nggak untuk hidup mewah di dunia ini. Enggak. Ya, maka saat ini pun detik ini pun maka kita harus siap untuk apa? Mati. Apa? Oh, mati takutlah. Berarti kalau siap mati berarti harus siap dengan amal soleh kita. Ya, meskipun kita pikir itu nggak cukup. Nggak cukup ini amal solehnya. Nah, udah berarti kalau nggak cukup amal solehnya, banyak sholawat, banyak istighfar. Seperti itu. Ya, saya kayaknya nggak banyak nih. Kayaknya sedekah saya kayaknya dulu suka saya omongin di media sosial. Ini saya sudah sedekah nih 1 juta nih, sambil nangis gitu ya. Ini saya sudah sedekah, lihat dong. Ini lihat dong. Ya, jangan sampai amal soleh kita terhapuskan karena riya kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, cek amal solehnya kosong. Apa? Kosong. Sholatnya kosong. Puasa sodakonya
kosong. Puasanya kosong. Kenapa sholatnya kosong? Karena pengen dilihat oleh mertua. Pengen dilihat oleh jamaah lain. Karena ketika sholat berjamaah dia kayak khusyuk di rumah, kayak kereta cepat Jepang tuh Shinkansen ya. Siu, siu gitu ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mana tuh makninanya? Mana Al-Fatihahnya? Puasa kita kosong. Kenapa? Puasa masih marah-marah. Woi, kata hewan keluar. Woi, nggak bisa dia mengontrol dirinya. Padahal puasa, padahal sudah nggak makan, sudah minum. Kenapa masih ada energi gitu ya? Padahal sudah Allah berikan seperti itu. Kenapa sedekahnya kosong? Karena setiap sedekah kayaknya dilihat. Bentar ya, aku live dulu bentar ya. Aku mau sedekah live dulu ya. Kenapa live ya? Biar orang tahu, orang lain terinspirasi. Tapi ada di dia ada niat lain agar dilihat oleh orang. Nah, maka sedekahnya nol, puasanya nol, sholatnya nol, dan amal solehnya lain nol karena ada riya di dalamnya. Maka sampai saat ini kita cek nih, ya punya buku. Kira-kira ada amal soleh yang kita riain nggak? Ya kita cek nih, nominalnya banyak nih, aduh masya Allah ya. Maka kita perlu ganti ntar dengan amal soleh yang banyak, tapi dengan tidak ria, tapi dengan hati yang tulus. Gimana caranya? Dawamkan apa? Dawamkan amal soleh, berjamaah beramal soleh. Kalau kita mau bantu orang yang di Cianjur, kita doang ngasih 50.000, bisa bantu nggak yang di sana? Enggak. Bisa beli tenda nggak? Enggak. Jadi kalau kita sama-sama ya jamaah dari rumah Bakata bersama orang-orang di sini, warga sekitar, tiap orang 50.000 terkumpul mungkin 10 juta atau 20 juta, bisa beli tenda nggak? Bisa. Berarti amal soleh diantaranya wajib untuk berjamaah agar bisa membantu orang lain. Meskipun diantaranya amal soleh itu bisa sendiri. Berbuat baik kepada suami. Amal soleh ya. Ada yang mengatakan la syukur alal wajib. Tidak perlu berucap terima kasih kepada kewajiban. Jika istrinya perlu taat kepada suami nggak perlu ucapkan terima kasih. Tidak. Ya, tidak. Kata Imam Laith siapa? Imam yang hidup di zaman Imam Malik mengatakan, ya dia mengatakan malam yashkur ala nas lam yashkur ala Allah. Barang siapa jika di antara kita belum pernah mengucapkan terima kasih, belum bersyukur kepada orang lain, ya karena sombongnya kita, maka kata dia seperti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ada yang orang bantu kita, nggak kita sedang terima kasih ya, kan itu kewajiban dia sebagai takmir, kan kewajiban dia sebagai suami yang nafkahi kita, kan kewajiban anak untuk toleh kepada kita. Kita ucapkan terima kasih karena dia masih taat kepada kita sebagai orang tua, dia masih sayang kepada kita sebagai suami, gitu ya. Banyak di antara orang-orang luar itu yang suami sama istri bertengkar, jadi KDRT, pisah, alasannya apa? Sudah tidak sayang lagi salah satunya. Yang laki-laki suka main keluar, pulangnya pagi. Anak-anak punten, ya saya baca berita udah lama sih di Ponorogo bakar rumah kakeknya. Alasannya apa? Tidak dibelikan kuota untuk main mobil online. Tidak dibelikan kuota. Kuota berapa sih? Mungkin ada 50.000, tapi mungkin kakaknya nggak punya uang. Tapi dia bakar. Ya. Iya. Maka ini kan proses akhlak ini kan perlu. Ya. Kita punya cucu, jangan sampai kita suapin terus nih. Kan biasanya tuh kakek sama nenek tuh mau apa? Oh ya, silakan dibeliin. Indomaret milih apa aja. Alfamart milih apa aja. Tapi akhlaknya tidak dijaga. Sama orang tuanya akhirnya menentang karena disayang sama kakek neneknya. Harus sama-sama seirama. Agar tidak terjadi tadi seorang cucu membuka rumah kakeknya karena tidak dibelikan kuota. Ya kalau zaman sekarang seperti itu ya, main mobil aja, main game online, tidak punya kuota marah-marah, tidak di top up, segitu marah-marah. Top up apa sih? Top up. Jadi dengan top up itu dia bisa beli pakaian, tembakan yang ada di game online itu. Barangnya nggak kayak kita pakai baju, tapi di game itu ada. Oh jadi lebih keren, oh jadi lebih bagus. Kalau nggak di top up ada yang marah-marah juga. Maka kenapa? Ada juga yang beli kotak-kotak gitu dengan harga beberapa ribu rupiah. Kita nggak tahu isinya apa. Dia bisa dapat baju, dia bisa dapat senjata, ada. Seperti itu. Mirip seperti dibilang. Ya. Maka di antara kita punya anak, punya cucu, lihat alat komunikasinya.
Karena ada juga nih HP iklannya konten kartun yang dewasa, kartun yang tidak pakai baju. Yang ngontrol siapa? Orang tuanya. Yang ngontrol siapa? Pakai neneknya. Lihat, oh masih aman, oh masih aman. Maka arahkan ke hal-hal yang positif. Tapi kita nggak mau anak kita, cucu kita lebih dewasa, lebih puber karena HP. Ya, karena HP ngajarin dia berbuat tidak senonoh karena kita tidak mengajarkan. Suaminya sibuk cari kerja di Jakarta, pulangnya malam pagi subuh. Istrinya juga membantu suaminya kerja di kantor, berangkat pagi pulang malam. Anaknya dititipin kepada mbak-mbak. Apa yang lakukan mbak-mbak? Apakah bisa mendidik? Enggak. Bisa ngasih, boleh ngasih makan bisa, ngajarin kebaikan mungkin bisa, tapi ngajarin tentang akhlak tidak bisa, ya tidak bisa. Maka itulah pentingnya syukur dan qanaah. Nggak perlu lihat orang lain punya mobil bagus, nggak perlu lihat orang lain punya rumah bagus. Kalau sekiranya kita masih sanggup untuk mengurus anak, salah satunya berarti harus ada komunikasi, ya mungkin saya atau mungkin ibu-ibu atau cucunya ya, atau mungkin anaknya ada komunikasi sehingga anak tersebut, anak kita atau anak ibu atau cucu ibu tumbuh lahir kembang dengan apa yang diharapkan. Anak dewasa, cucu dewasa bisa mendoakan orang tua. Berharap itu ya. Mendoakan bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berharap bisa baca doa buat orang tua juga. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Soalnya berharap. Tapi kita cek ya, ada nggak atau banyak nggak orang-orang yang sudah bekerja, udah gede ya, bisa baca doa seperti itu? Enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak, dan banyak yang enggak. Berapa orang yang kerja ke kantor, ya anaknya ditinggalin, ngajinya masih bisa sempat nggak satu halaman? Enggak. Ya. Atau mungkin dia masih sempat untuk sholat fardu, ada yang sempat, ada yang tidak. Maka kembali lagi kepada kita, saling untuk membenahi, saling untuk berwasiat kebaikan. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita takutnya di alam kubur, jangan sampai kita takutnya di ilmu hisab. Mau nggak takut itu doang? Ya takutnya pasti, tapi kita perlu takut di dunia. Cek amal solehnya, cek sedekahnya, cek anak kita, cek apa lagi? Cek suami istri kita, ya. Kita cek apakah sudah cukup, apakah sudah sama-sama berbuat kebaikan, apakah ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita maafkan, wajib kita lihat. Maka kita bisa di alam kubur itu dengan tenang. Karena apa? Ketika dikubur, saya, Bu Devi, Bu Isti, di alam kubur nih, oh di dunia masih ada cucu kita yang mendoakan kita, diberikan doa terus, di sedekah jariah terus gitu ya, berharap gitu ya, oh cucu saya, anak saya, orang-orang punya, ketika punya uang diniatkan untuk sedekah jariah atas nama mungkin saya, atas mungkin Bu Isti atau mungkin Bu Devi dan lainnya. Alhamdulillah mengalir kebaikan sampai saya meninggal di alam kubur yang 2 kali 1 harus sempit, jadi lega. Berharap seperti itu ya, amin ya. Karena kita nggak berharap di alam kubur gini sempit gitu, datang malaikat lagi, bawa palu lagi, ya Allah, saya pengen balik lagi ke dunia untuk sedekah, tapi sudah nggak bisa terurang karena sudah meninggal. Kalau kayak Doraemon ya, mungkin ada pintu waktu gitu, gerbang kemana aja, ini nggak bisa karena kita bukan Doraemon gitu ya, kita manusia yang hidup nggak bisa mengulang waktu. Jadi ya itulah, banyak di konten, banyak dipakai main, ya harusnya alam kubur ingat mati, bukan ingat konten gitu ya. Mungkin ingat konten buat mati bisa gitu ya, bikin konten buat ingat mati boleh ya, tapi buat konten buat nakut-nakutin ya jangan gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ustadz, tanya Ustadz. Wah, ada yang bertanya juga nih. Saya tadi udah di chat sih, tapi enak langsung. Enggak, Bu. Ustadz, apa namanya? Bagaimana kita meminta izin kepada suami yang kebetulan dinas di luar kota, sedangkan kita mungkin banyak keluar rumah nih Ustadz. Apa boleh kita minta izin misalnya, Pak, aku kalau karena takut mengganggu ya Ustadz, takutnya kalau kita sering telepon atau sering WA malah ganggu atau mungkin malah jadi jengkel gitu. Boleh nggak misalnya kita gini Ustadz, Pak, tolong izinin aku kalau aku keluar
Pokoknya keluar dalam kebaikan, diizinkan gitu Ustaz. Ya. Nggak usah, maksudnya nggak usah setiap kita keluar nggak usah, Pak aku mau izin ke sini. Kalau dirapel jadi satu boleh nggak? Izinnya di repel jadi satu. Jadi ada dua ya, ada informasi, ada izin. Biasanya informasi itu yang pasangannya seumuran. Ini ya, saya mau ke sini ya, kan berarti langsung jalan belum tentu izin. Oh. Saya mau ke ya, tapi belum tentu dia izin. Kan izin itu harus iya dan tidak, iya atau tidak. Nah, boleh direpel ya, cek dalam sebulan ini, punten sayang, punten honey gitu ya. Saya dalam sebulan ada tanggal sekian, saya dapat amanah untuk keluar kota, tapi saya tidak sendiri. Ya, kasih tahu ya, jangan sampai kita ngasih tahu. Betul, jangan sampai kita ngasih tahu. Jangan sampai kita ngasih tahu saya ke sana sama laki-laki anu sekantor gitu, atau ini sekantor banyak ya, satu ruangan gitu ya, atau mungkin baiknya sama perempuan ini, insya Allah ini bukan lawan jenis, atau jika ada lawan jenisnya lebih dari 2 gitu, boleh direpel, boleh, tapi kita cek suami dia apa tidak. Permasalahannya ketika kita sudah sepakat, sudah kerja, ada kontraknya ya, maka suami pun sebagai kepala rumah tangga dan sebagai imam, diantaranya juga ada maklum. Apa maklum? Jika di awal dia izin untuk bekerja, tapi ke depannya ada beberapa hal yang dia tidak bisa tinggalkan. Konsekuensi untuk bekerja. Ya, ketika suami doang cukup untuk menafkahi keluarga, cukup untuk mengurus anak di rumah istri tersebut. Anak istri di rumah bukan berarti ya dia nggak ngapa-ngapain, bisa juga sekarang ya usaha online, usaha apapun itu, dan bisa jadi itu lebih berkah ya. Tapi jika demikian dengan Ibu Elmi ya, Bu Elmi ini dalam keadaan itu ngomong nggak apa-apa, tinggal nunggu izin dari suami. Maka suami di awal konsekuensinya dengan memberi izin bekerja, berarti ada konsekuensinya untuk pergi keluar kota ya. Tapi dalam arti hal-hal yang positif, jangan sampai pergi keluar kota, di mana mau acara makan-makan, di mana di kafe ini, kita cek kafenya, kok kafe kayak di diskotik gitu ya, punten ya. Maka tugas suami untuk apa? Untuk bisa melarang, karena apa? Itu diskotik, ya nggak boleh dalam Islam gitu ya. Meskipun kalimatnya kafe, ya kan ada gitu ya, kafe dalam masuk duduk. Kok kafe kan diskotik gitu ya. Maka ya kafe ya, ada belakang pintunya kali ya, seperti itu. Jadi boleh begini ya. Ya Ustaz, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya di sini? Halo, Assalamualaikum. Iya, bentar ya Pak. Ini tadi ada Pak ini tadi. Assalamualaikum, halo gitu. Oh iya, silakan Ibu Isti. Dan anak jadi izin saya mungkin bagi yang sendiri itu izin ya, apakah perlu seperti itu, harus ada izin anak-anak walaupun mungkin anak jauh karena masuk atau nggak bisa izin jalan sendiri tanpa ada yang mengontrol, gimana menurut Ustaz baiknya? Siapa yang sendiri sekarang? Oh, bertiga. Masya Allah ya. Semoga Allah kuatkan, berkahi ya. Balik lagi ke dalil kiasi. Jadi kalau perempuan yang masih punten, yang belum pernah menikah, masih punten perawan ya, berarti masih ditanggung oleh orang tua. Berarti ketika mau menikah perlu namanya wali. Kalau wali nggak mengizinkan nggak boleh. Kawin kabur nggak boleh ya. Tapi berbeda halnya dengan jika suami meninggal ataupun ditinggal cerai karena ada satu masalah, maka si perempuan ini ketika hendak menikah tidak perlu dengan wali. Ya, tapi kita harus izin. Enggak izin kalimat ngomong sama orang tua kita, bukan izin yang ngomong. Ya ngomong, kalau masih ada ngomong tuh bukan izin. Ya, kalau nggak ada juga sama. Kita kalau nggak ada berarti kan langsung nikah.
Tapi kalau misalnya tadi sekarang kita balikkan kepada kasus untuk keluar kota, berarti ngomong kepada anak kita, kasih kabar kita mau kemana dan gimana. Jangan sampai kita pergi, pulang dari pergi, anak kita nggak tahu kemana. Kalau ada apa-apa, anak kita nggak tahu. Itu aja. Ya, dikiaskan dengan perempuan yang ditinggal suami meninggal atau cerai dan perempuan yang belum pernah menikah dan menikah butuh wali seperti itu. Ya, informasi aja. Betul. Banyak kan punya masalah gitu, pergi aja gitu, mungkin main staycation ke hotel sebulan, anak nggak tahu gitu kemana. Ya. Suami informasi kadang-kadang, tapi lihat kalau suami nggak pulang-pulang, kasih tanya kemana kamu pergi, tuh ya. Ada sih beberapa kasus nikah siri, tapi kalau bagi saya dan beberapa ustadz enggak ya, karena nikah siri itu sah secara syariah, tapi tidak terjadi sakinah mawaddah dan rahmah. Ya, susumput sisienan gitu ya, rugi ya. Bisa jadi di sana cantik, tapi di sini setia. Milih mana? Cantik nggak setia, sini setia. Milih yang setia, karena cantik dan cakap itu dihabiskan oleh waktu. Poles bisa, waktu habis. Usia 60 tahun, 60 tahun dipoles kira-kira masih bisa nggak ya? Bisa sih. Tapi sudah sisanya berarti tinggal sayang sama suami istri aja. Bahkan dalam hadis Nabi pun, ya ada seorang perempuan ngomong kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya sudah nikah sama si fulan, tapi saya sudah nggak sayang, saya nggak cinta sama dia, hilang sayang saya, cinta saya, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Cintamu dan sayangmu jika tidak ada, maka nikahmu harus dengan lillahi ta'ala. Berat ya, lillahi ta'ala. Ketemu dia lagi, lillahi ta'ala. Iya, tapi gimana? Kan mau masuk surga. Kata Nabi Muhammad, setiap istri yang taat kepada suaminya, sholat fardunya saja dilaksanakan, puasa Ramadan saja dilaksanakan, ya. Dan yang selanjutnya, apa? Orang ini melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, masuk surga tanpa langsung. Apa yang dia inginkan, sudah malah saja bisa. Sholat fardu aja, nggak sholat sunnah, nggak sholat duha, nggak sholat malam, tapi perlu dibarengi dengan taat kepada suaminya. Ya, maka suaminya, istrinya itu intinya adalah komunikasi. Yang masih ada komunikasi, yang sudah nggak ada berarti sama anak-anak komunikasi. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang suami istri atau mungkin sebagai single parent survive ya, istrinya tuh pengen kayak gini punten ya, tapi anak-anak nggak mengerti, mungkin komunikasi kita kurang ya. Anak-anak udah gede nih, anak-anak makin kita deh. Dulu kita sering komunikasi sama anak kita. Anak kita masih usia bayi ya, sampai usianya 7 tahun, 10 tahun masih bisa diperintah, dilarang. Di atasnya di usia kuliah jadikan seperti teman. Yang seperti diperintah lagi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, baiknya kita jadikan seperti teman karena seperti orang yang disayangi oleh mereka. Ya, kalau di Amerika ditaruh di panti jompo, di Jepang ditaruh di hutan, di hutan karena pengen nyusahin anaknya biar meninggal di hutan. Indonesia kita bukan berarti generasi sandwich, tapi kita diajarkan oleh Islam untuk taat dan sayang kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Puasa. Kalau kita nggak membatalkan, gimana? Gimana, nggak apa-apa. Puasa sunnah nggak dibatalkan apa-apa, dibatalkan apa kan sunnah. Yang sampai sunnah kita seperti wajib. Ya. Nggak apa-apa. Boleh. Enggak. Tapi kadang-kadang tamu ada yang paham, ada yang nggak paham. Gitu, tergantung kita gitu ya. Bawa Tupperware enggak gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau laki-laki atau mungkin tapi kita informasi. Karena kalau ada keluarga itu menurut saya
komunikasi itu kan sekarang udah ada fasilitasnya. Oke. Walaupun kita nggak sempat bisa datang kalau telah pulang gitu. Iya. Itu udah cukup menenteramkan istilahnya. Karena terus terang kalau ibu-ibu terutama saya banyak di rumah kadang-kadang kalau suami kalau kemana gitu ya gitu. Oh ini gitu pulangnya malam gitu kan. Karena di rumah masih ada yang kecil gitu. Dia pusing di jalan gitu. Iya. Sama percaya kalau ada pusing kepala. Jadi jadi bagi saya sudah cukup komunikasi itu sudah menentukan yang di pikiran kami, pikiran saya yang nggak tahu. Takutnya ada apa-apa atau apa-apa kita nggak tahu ya. Kalau ada itu Bisa menemukan juga gitu. Bisa koneksi indera keenam juga sama ya. Kadang-kadang kok sama gitu, kok sama itu diantara cari komunikasi ya, sering kali ya pakai baju kok sama padahal nggak janjian, komunikasi batin ya diantara kita kuat ya. Iya. Iya. Betul, yang baru pun ada ya, apalagi yang udah lama. Diantara komunikasi, bisa komunikasi ngomong, bisa komunikasi yang masih ada suami dalam hal ibadah lain malam-malam dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada, saya mohon izin untuk sebentar ya waktunya. Ada kawan kita di belakang, ya, ada Bu Novi, ada Bu Santi, ya, mohon perkenalkan dulu. Mereka berdua adalah konsultan dari PT Meliagros Indonesia, ya. Mohon untuk waktunya sebentar, sekitar 10 menit untuk bisa memberikan suatu presentasi mengenai apa yang mereka presentasikan. Bisa diisikan, Bu? Ya. Iya. Iya, belum ditutup ya. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya aplikasinya ya, Bu.